Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ariesta. Saya mahasiswa di Universitas Pamulang semester 8 dengan nomor induk mahasiswa 181050544. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yang bertemakan mengenai manajemen keuangan, yaitu meliputi laporan keuangan beserta rasionya. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester saya mata kuliah seminar manajemen keuangan. Semoga video ini bermanfaat. Lanjut aja kita ke pembahasan. Jadi kali ini kita akan membahas manajemen keuangan, laporan keuangan beserta rasionya. Yang pertama kita akan bahas mengenai manajemen keuangan. Di sini kita akan membahas 4 faktor, yaitu yang pertama ada pengertian terlebih dahulu, lalu ada ruang lingkup, terus ada fungsi, dan yang terakhir ada tujuan. Lanjut kita ke yang pertama, yaitu ada pengertian manajemen keuangan. Menurut F. W. Pais, keuangan dapat diartikan sebagai posisi uang pada saat diinginkan. Sedangkan menurut Howard dan Upton dalam buku Business Finance, Roberto G. Medina 1988 halaman 65, keuangan dapat didefinisikan sebagai area administratif atau seperangkat fungsi administratif dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan arus kas, sehingga organisasi memiliki sarana untuk melaksanakan tujuannya seefisien mungkin dan memenuhi kewajiban mereka yang akan jatuh tempo. Nah, manajemen keuangan dalam bahasa Inggris disebut dengan financial management, yaitu proses perencanaan, pengelolaan, dan pengarahan keuangan seperti perolehan dan penggunaan dana organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Howard dan Upton, manajemen keuangan adalah aplikasi prinsip umum manajerial pada area pengambilan keputusan keuangan. Sedangkan menurut Sutrisno tahun 2005 nomor 3, manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dana mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Sedangkan definisi keuangan menurut Joseph dan Messick adalah kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan memanfaatkan dana secara efektif untuk operasi bisnis yang lebih ekstra. Jadi dari pernyataan di atas tadi bisa disimpulkan bahwa kepedulian utama dalam manajemen keuangan itu adalah bagaimana cara kita untuk mengelola dana secara efektif dalam suatu bisnis atau perusahaan. Dalam suatu organisasi bisnis, manajemen keuangan yang dipraktekkan tersebut disebut dengan corporation finance atau business finance. Lanjut kita ke ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada keputusan investasi, yang kedua ada keputusan pendanaan, yang ketiga ada keputusan dividen. Yang pertama ada keputusan investasi. Keputusan investasi yaitu meliputi investasi pada aset tetap yang biasa disebut capital budgeting dan investasi pada aset tetap yang biasa disebut dengan modal kerja. Yang kedua ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan yaitu keputusan yang berkaitan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber. Keputusan keuangan termasuk jenis sumber keuangan, periode pembiayaan, biaya pendanaan, dan imbal hasilnya. Terus yang terakhir ada keputusan dividen. Keputusan dividen biasanya melibatkan seorang manajer. Manajer keuangan itu harus mengambil keputusan berkaitan dengan distribusi laba bersih. Laba bersih tersebut biasanya terbagi menjadi 2, yaitu dividen untuk pemegang saham dan laba yang ditahan. Lanjut ke fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu ada estimasi kebutuhan modal. Seorang manajer harus membuat estimasi sehubungan dengan kebutuhan modal perusahaan. Estimasi kebutuhan modal ini bergantung pada perkiraan biaya
dan laba yang diharapkan serta program dan kebijakan perusahaan. Estimasi harus dilakukan dengan cara yang memadai sehingga dapat mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan yang ditargetkan. Terus yang kedua ada penentuan komposisi modal. Setelah melakukan estimasi, struktur pemodalan harus diputuskan. Ini melibatkan analisis ekuitas hutang jangka pendek dan jangka panjang, dan tergantung pada proporsi modal yang dimiliki perusahaan dan dana tambahan yang harus dikumpulkan dari pihak lainnya. Yang terakhir ada memilih sumber dana. Untuk mendapatkan dana tambahan, perusahaan dapat memilih dari berbagai sumber, termasuk penerbitan saham dan obligasi serta pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Pemilihan sumber bergantung pada manajemen perusahaan untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber dana dalam jangka waktu pendanaan. Fungsi yang selanjutnya ada menginvestasikan dana dan menentukan laba bersih. Nah, manajemen keuangan itu harus bisa memutuskan untuk mengalokasikan dana perusahaan supaya bisa menguntungkan. Selain itu, manajemen keuangan juga perlu untuk menentukan keputusan pendapatan bersih perusahaan. Keputusan laba bersih ini biasanya terdiri dari dua, yaitu pengungkapan dividen dan laba ditahan untuk investasi perusahaan selanjutnya. Lalu ada pengelolaan uang tunai. Jadi si manajer itu harus bisa membuat keputusan tentang bagaimana pengelolaan kas yang diperlukan dalam membayar gaji dan upah. Ada juga untuk membayar tagihan listrik, pengadaan bahan baku, memelihara persediaan, memenuhi hutang jangka pendek, membayar kreditur, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada mengendalikan dan mengawasi keuangan perusahaan. Manajemen keuangan itu bukan hanya merencanakan dan memanfaatkan dana, namun juga harus mengendalikan dan mengawasi keuangan perusahaan. Pada umumnya, pengendalian keuangan ini menggunakan beberapa cara, yang diantaranya ada teknik analisis rasio, peramalan keuangan, dan pengendalian biaya dan laba. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Nah, di sini ada banyak tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama itu untuk memastikan pasokan dana teratur dan memadai bagi perusahaan. Lalu ada untuk memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham. Terus yang ketiga untuk memastikan pemanfaatan dana supaya bisa optimal. Lalu keempat ada untuk memastikan keamanan investasi. Dana yang diinvestasikan itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga hasilnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu yang kelima ada struktur modal yang baik. Struktur modal itu harus memiliki komposisi yang baik supaya bisa menjaga keseimbangan antara hutang dan modal. Pembahasan yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Di materi laporan keuangan kita akan membahas 4 materi. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan, yang kedua ada fungsi laporan keuangan, yang ketiga ada manfaat laporan keuangan, dan yang terakhir ada jenis laporan keuangan. Pertama kita ke pengertian laporan keuangan. Secara umum laporan keuangan adalah laporan yang di dalamnya berisikan pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam sebuah bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya, memiliki ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para pegawai yang ada di dalam perusahaan tersebut dapat menggunakan informasi akuntansi, bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat. Mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat dengan tepat, cermat, dan diperlukan pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada orang berkompeten di bidangnya, yaitu seorang akuntan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang di dalamnya berisikan data berupa transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut
harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan ke depannya. Yang kedua ada fungsi laporan keuangan. Di sini ada 3. Yang pertama itu untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan tersebut banyak data profit atau keuntungan, berarti usaha tersebut sedang berkembang. Dengan penilaian itu, tentu pihak pimpinan bisa menentukan sifat atau sikap yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Yang kedua ada sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan itu diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan keuangan, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan seperti melakukan hal yang sia-sia. Seluruh laporan ini adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Nah, jika evaluasi berjalan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya lebih mudah karena Anda sudah tahu dan menemukan masalahnya apa. Maka evaluasi yang dilakukan pada periode selanjutnya diharapkan dapat menuntaskan masalah tersebut. Yang ketiga ada bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah, yang terkait dengan pajak dan lain-lain. Jika laporan keuangan detail, berarti perusahaan Anda kredibel di mata para stakeholder. Paling tidak manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, jika perusahaan dengan laporan keuangan berantakan, bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak kredibel dan berpotensi mengalami masalah ke depannya. Terus ada lagi yaitu untuk membantu dalam pembuatan laporan. Ternyata laporan keuangan dapat membantu perusahaan dalam mencatat laporan laba rugi, neraca yang dapat mewakili kinerja keuangan perusahaan selama periode tersebut. Informasi keuangan tersebut berguna untuk melaporkan kepada pemegang saham, kreditur, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya agar mereka mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Terus yang keempat ada untuk membantu dalam melakukan perkiraan. Laporan keuangan ini juga memiliki peran penting dalam memberikan perkiraan terhadap tindakan keuangan perusahaan ke depannya. Perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan untuk memberikan perkiraan pengeluaran, pendapatan, investasi, dan pembiayaan di masa depan. Terus ada jenis laporan keuangan. Di sini itu ada 5. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Nih, laporan laba rugi itu adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan perusahaan tersebut secara mendetail. Nah, biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan di periode tertentu. Nah, terdapat 2 jenis laporan laba rugi, yaitu ada yang single step dan ada yang multiple step. Yang single step itu laporan laba rugi yang hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, ini rumusnya. Ada penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuangan dikurangi beban plus kerugian. Nah, laba rugi yang menggunakan single step ini, persamaan dasar akuntansinya itu langsung dari aktivitas keuangan bisnis Anda, sehingga mudah dipahami. Nah, ini contohnya ya. Contoh bentuk laporan laba rugi yang single step. Terus ada yang kedua adalah laba rugi multiple step. Nah, sedangkan laporan laba rugi yang multiple step itu lebih banyak daripada yang disertakan dalam single step. Laporan ini menggunakan banyak persamaan untuk menentukan keseluruhan perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi multiple step memecah pendapatan operasional dan biaya operasional, juga pendapatan non operasional yang pengeluarannya itu langsung terhadap operasi bisnis dan tidak terkait dengan operasi. Nah, di sini itu ada formulanya, ada
ketiga yaitu laba kotor, pendapatan dan penghasilan. Ini rumusnya tertera di situ. Dan ini jenis bentuk dari laporan keuangan laba rugi yang multiple step. Nah, tujuan dari dibuatnya laporan laba rugi itu untuk mengetahui bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru rugi. Efeknya itu bisa mempertahankan yang untung dan sebisa mungkin mencari solusi bagaimana yang rugi bisa tertutupi. Nah, yang kedua ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan data mengenai semua arus kas masuk yang diterima oleh perusahaan dari operasi yang sedang berlangsung dan sumber investasi eksternal. Ini juga mencakup seluruh arus kas keluar yang digunakan untuk membayar aktivitas selama periode tertentu. Nah, di sini dijelaskan bahwa laporan arus kas itu terdapat dua, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas komponen dari laporan arus kas, yaitu ada tiga. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas ini melaporkan keluar masuknya aktivitas bisnis perusahaan. Perusahaan harus mampu menghasilkan arus kas yang positif supaya cukup untuk membuat tumbuhnya operasional. Terus yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi, mencakup arus kas keluar untuk aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, peralatan, dan arus kas masuk dari penjualan aset bisnis dan sekuritas. Umumnya arus kas ini adalah arus kas keluar karena bisnis melakukan investasi jangka panjang untuk operasional dan pertumbuhan di masa depan. Terus yang terakhir ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas ini memberikan gambaran umum tentang kas yang digunakan dalam pembiayaan bisnis. Ini mengukur arus kas antara perusahaan dan pemiliknya dan krediturnya, dan sumbernya biasanya dari utang atau ekuitas. Arus kas ini umumnya digunakan untuk menentukan berapa banyak sih uang yang telah dibayarkan perusahaan melalui dividen atau pembelian kembali saham. Hal ini juga berguna untuk membantu menentukan bagaimana perusahaan memperoleh kas untuk pertumbuhan operasional. Jenis laporan yang ketiga itu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuannya yaitu untuk membuat supaya perusahaan itu dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Nah, tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal ini untuk memberikan laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Laporan ini juga memungkinkan para analisa untuk membaca laporan keuangan lainnya supaya dapat memahami faktor apa saja sih yang mengakibatkan perubahan modal ekuitas. Nah, komponen dari laporan perubahan ekuitas itu ada 5. Yang pertama ada modal awal, yang kedua ada pengaruh dari kebijakan akuntansi, yang ketiga ada perolehan laba rugi pada periode terkait, terus yang keempat ada dividen, lalu yang kelima ada saldo akhir. Nah, ini adalah contoh dari bentuk laporan perubahan modal. Ya, bisa dilihat seperti ini. Lalu laporan yang keempat ada neraca. Menurut Sugiarso dan Winarni 2005 nomor 2, Munawir 2004 nomor 13, neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca biasanya terdapat informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Pada hakikatnya, laporan neraca itu adalah gabungan dari segala laporan yang dibuat dalam waktu tertentu dan normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial perusahaan di tahun berikutnya. Nah, laporan neraca ini bersifat sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait pemegang saham dari suatu perusahaan. Dalam penerapannya,
laporan neraca itu terbagi dua. Yang pertama ada bentuk stapel atau vertikal. Yang kedua ada bentuk kontrol atau horizontal. Neraca terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada aktiva atau aset. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dapat bermanfaat bagi ekonomi di masa depan. Aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya. Nah, komponen aktiva secara umum itu ada 5. Yang pertama itu aktiva lancar, terus investasi, terus ada aktiva tetap, terus yang keempat ada aktiva tidak berwujud, dan yang kelima ada aktiva lain-lain. Nah, yang kedua ada kewajiban. Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar dan hutang jangka panjang. Terus yang ketiga ada modal. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki perusahaan dalam pos modal, surplus, dan laba yang ditahan. Komponen dari modal ini terdiri dari 5. Yang pertama ada modal saham, yang kedua ada agio saham, terus yang ketiga ada laba yang ditahan, yang keempat ada laba tahun berjalan, dan yang kelima ada selisih penilaian kembali akibat tetap. Nah, ini adalah contoh bentuk laporan neraca. Ini yang sebelah kiri itu ada bentuk stapel, terus yang sebelah kanan ada bentuk kontrol. Terus yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Secara teknis hanya ada 4 jenis laporan keuangan untuk badan usaha. Kategori kelima adalah catatan atas laporan keuangan yang termasuk dalam jenis laporan keuangan lainnya. Meskipun catatan ini tidak wajib, dokumen tersebut sangat informatif dan penting yang mencangkup kebijakan dan praktik akuntansi yang signifikan, pajak penghasilan, program pensiun karyawan, dan opsi sahamnya. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangan. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensial dalam metodologi akun tahun ke tahun. Catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkannya tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Namun demikian, informasi yang termasuk dalam catatan laporan keuangan seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada rasio keuangan. Di sini kita akan membahas 3 materi, yaitu pengertian rasio keuangan, fungsi rasio keuangan, dan jenis rasio keuangan. Lanjut aja kita ke pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan dari sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan dari perusahaan tersebut. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh perusahaan terhadap penyelamat aset perusahaan, sehingga tidak ada lagi salah sangka dan salah langkah dalam mengambil keputusan. Nah, analisis rasio keuangan juga disebut sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam 1 tahun. Hasil analisis ini kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Analisis keuangan juga berada dalam balance scorecard
Alat untuk mengukur kinerja perusahaan seberapa efektif strategi yang telah digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kegiatan ini bukan hanya ditujukan kepada pihak manajemen, namun juga kepada pihak lain seperti investor atau kreditor. Nah, terus ada fungsi rasio keuangan. Selain menjadi alat ukur sehat tidaknya sebuah perusahaan, analisis rasio keuangan memiliki fungsi lainnya seperti melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Terus ada sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Terus sebagai bahan pertimbangan kreditur. Lanjut, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Ada juga analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Terus ada juga sebagai bahan referensi audit internal transaksi. Lanjut, yang terakhir ada menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, di sini ada jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi. Perusahaan yang mempunyai cukup kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek disebut perusahaan yang sedang liquid. Bila tidak disebut illiquid. Rasio likuiditas yang umumnya dipergunakan untuk mengukur tingkat likuiditas itu ada current ratio. Ini rumusnya. Terus ada quick ratio. Rumusnya juga ada di bawah ya. Terus yang selanjutnya ada cash ratio. Rumusnya juga ada. Terus yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, perusahaan yang mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya disebut perusahaan yang solvable. Sedangkan yang tidak itu disebutnya insolvable. Nah, macam-macam rasio keuangan yang berkaitan dengan solvabilitas itu ada dua, itu ada debt to equity ratio, penjelasannya ada di situ dan rumusnya juga. Terus yang kedua ada debt to equity ratio, rumusnya juga ada di bawah. Lanjut, kita ada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau perusahaan dalam mendapatkan laba. Ditekankan sekali bahwa rasio ini sangat erat dengan kelangsungan hidup perusahaan. Nah, di sini ada beberapa rasio yang dipakai, ada profit margin, ada gross profit margin, terus ada net profit margin. Rumusnya tertera di situ. Ada juga return on investment dan return on asset. Lanjut, ada yang keempat, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini melihat seberapa aset yang kemudian akan membuat aktivitas tersebut meningkat. Jadi aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dan kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Nah, ini adalah rasio yang digunakan. Ada perputaran piutang, terus ada perputaran persediaan, terus ada perputaran aktiva tetap, yang terakhir ada perputaran total aktiva. Lanjut, kita ke analisa penelitian skripsi. Jadi sebenarnya tugasnya itu adalah menyambungkan materi yang tadi dengan skripsi yang akan saya bahas. Jadi skripsi saya itu mengambil judul analisa pengaruh resiko kredit dan biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO terhadap kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia. Kinerja keuangannya ini saya fokusnya ke ROA atau return on asset. Langsung aja kita ke pengertian resiko kredit terlebih dahulu. Nah, resiko kredit itu merupakan rasio untuk mengukur resiko
risiko tertentu terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Nah, menurut Perry 2008 nomor 22, risiko kredit itu sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak taat atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada kepada yang meminjamkan itu dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, dari diuraian di atas itu bisa disimpulkan bahwa risiko kredit itu adalah risiko kerugian bagi bank jika mana pihak peminjam tidak melunasi kembali pokok pinjamannya pada saat jatuh tempo. Nah, risiko kredit itu dapat diketahui dengan NPL atau non-performing loan. Nah, rumusnya itu ada di bawah ini, kredit bermasalah per total kredit kali 100%. Lanjut kita membahas BOPO atau biaya operasional pendapatan operasional. Menurut Harmono 2018 nomor 120, biaya operasional itu terhadap pendapatan operasional atau BOPO merupakan rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen yang ada. Nah, sedangkan menurut Denda Wijaya, rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun menyalurkan dana. Nah, nilai BOPO itu dihitung dengan rumus di bawah ini, ada biaya operasional per pendapatan operasional kali 100%. Lanjut kita ke kinerja keuangan. Menurut Sutrisno, kinerja keuangan ini merupakan suatu prestasi yang telah ada dan dilakukan oleh perusahaan pada periode tertentu, yakni sebagai cerminan di dalam tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Mulyadi 2007, kinerja keuangan yakni sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional di suatu organisasi serta karyawannya itu dengan berdasarkan standar, sasaran, dan juga sebelumnya. Nah, dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dan menghasilkan banyak keuntungan supaya bisa mencapai standar tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut kita ke return on asset, karena skripsi saya itu lebih membahas ke return on asset. Nah, return on asset merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disorot karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Nah, menurut Kasmir, ROA itu digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas. Sedangkan menurut Harahap, ROA itu menunjukkan seberapa besar sih laba yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, ROA itu dapat dicari dengan perputaran laba bersih sebelum bunga atau pajak per total aktiva dikali 100%. Nah, ini adalah data nilai NPL, BOPO, ROA pada Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2012 sampai 2020. Nah, jadi bisa dilihat dari tabel yang tadi bisa disimpulkan bahwa NPL itu pada tahun 2012 itu sebesar 1,78%. Kemudian pada tahun 2013 NPL-nya itu mengalami penurunan. Nah, lalu tahun berikutnya yaitu 2014 sampai tahun 2020 NPL-nya itu mengalami kenaikan ya setiap tahunnya. Lanjut untuk nilai BOPO. Nilai BOPO pada tahun 2012 itu nilainya ada di angka 59,93%. Lalu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 BOPO-nya itu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selanjutnya kita ke ROA. Di ROA pada tahun 2012 itu adalah sebesar 38,66% dan naik dari naik sampai 2016, dan saat di tahun 2017
2017 itu mengalami penurunan, dan di tahun 2018 itu mengalami kenaikan lagi sampai tahun 2020. Dari hal tersebut kita bisa disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia itu kalau dilihat dari kinerja keuangannya, yaitu rasio ROA atau return on asset, NPL, dan BOFO, itu bisa disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia itu bisa dibilang kinerja keuangannya itu sehat dan baik-baik saja. Jadi itu yang bisa saya simpulkan ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat video ini. Mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.